Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan. Kegiatan perekonomian warga Dusun Rate sangat tergantung pada hari pasar di Kecamatan Pamboang. Tempat mereka bisa berjual beli. Setiap minggu ada 3 kali hari pasar, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Warga biasanya beramai-ramai mendatangi pasar dengan membawa berbagai hasil bumi. Jadi hari pasar memang sangat dinanti-nanti oleh warga. Satunya di Dusun Rampe ini, warga sangat antusias untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan ataupun menjual hasil alamnya. Nah, beberapa warga memang sudah berangkat lebih dahulu, mungkin sekitar jam 4 subuh. Nah, ini saya akan menyusul warga yang akan lanjut ke pasar. Sebagian besar warga Dusun Rate sengaja berjalan kaki untuk menghemat ongkos ojek sebesar Rp60.000 pulang pergi. Apalagi tak banyak ojek yang tersedia jika sudah memasuki musim penghujan. Jarak yang akan kami tempuh sekitar 14 km, memakan waktu 3 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan tentu tak mudah. Kami harus melalui jalan setapak yang tidak terlalu besar dan naik turun. Ternyata tak hanya kami yang menuju kota kecamatan. Ada juga anak sekolah yang ikut berjalan. Rizal namanya. Ia sengaja tak mengenakan sepatunya agar tak kotor dan tak cepat rusak. Berarti Rizal memang sekolah SMA di Pamboang? Iya, Alia Madras, Alia Sambuang. Alia Samboang ya? Nah, ada cerita suka duka nggak waktu perjalanan menuju sekolah? Ada. Apa biasanya? Kaki bisa luka, lutut bisa sakit. Lutut sakit. Rizal berjalan cepat mendahului kami. Ia tak ingin terlambat karena ada ujian di sekolah. Rombongan terus berjalan dengan hati-hati. Maklum saja, medan jalan terbilang ekstrim, berbatasan langsung dengan jurang yang dalam. Di dekat sungai ada jembatan bambu yang sengaja dibangun warga, agar warga bisa tetap menyeberang ketika air sungai naik. Saya agak kewalahan mengimbangi ibu-ibu yang terus bergerak cepat meski membawa beban berat. Untuk kemudahan warga, beberapa bagian bukit terjal dibuat berundak-undak agar tak terlalu licin. Setelah cukup lama berjalan, kami memutuskan untuk beristirahat. Nah, ini setelah hampir 2 jam kita berjalan dari Dusun Rape. Nih, sekarang kita istirahat, luruskan kaki dulu. Ya, istirahat. Tarik nafas dulu karena sudah jalan naik turun ini. Nah, sebentar lagi ini sudah dekat dengan pasar yang akan kita tuju. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Tak sampai 30 menit berjalan, akhirnya sampai juga kami di dusun yang tak jauh dari kecamatan. Kami beruntung, barang bawaan banyak yang membeli. Laris manis. Junaidi yang membawa pesanan bambu bahkan mendapat uang Rp50.000. Lumayan. Berbekal uang hasil penjualan masing-masing, kami lalu bergegas menuju pasar yang sudah tak jauh lagi. Sesampainya di pasar, Sada dan Rahmatia langsung membeli kebutuhan pokok untuk persediaan di rumah. Untuk lauk, Sada membeli ikan asap. Rahmatia tak lupa membeli bumbu dapur. Ia juga sengaja membeli kacang hijau untuk tambahan gizi bagi anak-anaknya. Sabun tak ketinggalan. Ibu Nazizah tadi belanja berapa? 40. 40. Tadi jual kemiri berapa, Ibu? 55. 55. Berarti ada untung 15.000, Ibu ya? Iya. Kalau Ibu Roh berapa? Dapat berapa? 10.000. Dapat 10.000 tadi jual kelapa. Belanja berapa? 70. Rugi dong 60. Rugi ya? Tapi memang buat kebutuhan sehari-hari ya.
Perjuangan untuk menjual hasil bumi warga Dusun Rate memang berat. Mereka harus berjam-jam berjalan agar bisa mendapat uang. Entah sampai kapan. Andai saja jalan segera dibangun. Kalau kendala utama yang ada di Desa Banu Adolang ini akses jalan terutama. Kenapa saya bilang akses jalan? Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan. Sudah sejauh mana Bapak berusaha untuk membuat akses jalan lebih baik lagi, Pak? Kalau sejauh untuk membuat akses jalannya di sini, ya ketika ada anggaran desa masuk, ya itu lagi yang kami lakukan. Terus lobi-lobi di kabupaten maupun di tingkat provinsi, tapi ya hasilnya hanya untuk tahun ini mungkin sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Pemerintah daerah Sulawesi Barat tentunya tak akan tinggal diam melihat penderitaan warganya yang tinggal di pelosok. Dan semoga saja pembangunan akses jalan menuju Dusun Rate menjadi agenda prioritas Pemprov di tahun ini.